Wah, hati-hati loh. Itu bujuknya setan. Ya Mas? Wah, saya sudah maksiat begini begini begitu, saya sudah begini. Kadang seperti itu. Nah, dalam hatinya timbul, tenang saja, Allah itu Ghafurur Rahim. Ini hati-hati. Ini bujuk rayunya setan. Akhirnya apa? Orang akhirnya maksiat terus. Karena dalam hatinya dia berpikir, saya nggak apa-apa maksiat. Allah kan Maha Pengampun. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Itu apa? Bujuknya setan. Betul, Allah itu Maha Pengampun, betul. Allah itu Ghafurur Rahim, betul, nggak salah. Tapi ingat, kalau orang maksiatnya itu diniati dari awal, ya toh, itu sudah salah. Apalagi itu pembujuknya setan. Itu pembujuknya setan. Ya Aliyu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he sahabat Ali. Ya Aliyu, he sahabat Ali. Masafaro, tidak berjalan siapa ahadun seseorang talibal harami untuk mendapatkan perkara yang haram, masyian dengan berjalan illa kana kecuali anak ada siapa syaitanu syaitan itu korinahu menemani siapa setan pada man. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau ada orang mau menuju perbuatan yang maksiat, contoh mau datang ke tempat pesta yang yang dilarang oleh agama, itu foya-foya, mau datang ke tempat maksiat, karena apa? Hati-hati, itu yang nemani korinnya itu adalah setan, ajudannya sampean itu setan. Nah, namanya setan itu tidak ada yang baik. Setan itu pasti akan menyasarkan kita kepada keburukan. Jadi ketika ada seseorang menuju kemaksiatan, itu korinnya, temannya, ajudannya itu adalah setan. Makanya kadang susah dikasih tahu itu, gitu loh. Wala rokiban dan wala rokiban dan naik illa karena kecuali ada siapa setan itu rodifahu, gonceng itu apa gonceng itu drivernya itu loh, gonceng, saya ajak gitu loh. Artinya apa? Yang nemani tetap setan gitu loh. Jadi kamu itu ibaratnya naik kendaraan gitu. Yang di belakangmu itu setan. Hati-hati, meskipun kamu kelihatannya sendiri naik motor menuju kemaksiatan, tapi di belakangmu itu setan gitu. Wala jamaah dan tidak kumpul siapa ahadun seseorang malan pada harta haroman yang haram illa akalahu kecuali makan pada harta yang haram siapa asyaitonu setan. Itulah. Wala nasya dan tidak lali, wala nasya dan tidak lupa siapa ahadun seseorang ismallahi pada asmanya Allah Ta'ala indal jima'i ketika jima' illa syarakahu kecuali ngerambul itu ikut-ikut siapa setan fi waladihi di dalam anaknya man, Masya Allah, sampai seperti itu loh setan tuh. Orang itu sampai lupa ngucap asma Allah ketika jima, ya toh, ketika berhubungan
suami istri. Akhirnya apa? Setan itu ikut sampean itu. Ikut ngerambul gitu di dalam anaknya sampean. Makanya apa anaknya kayak setan. Hati-hati loh. Jangan anggap sampean ibaratnya apa berhubungan itu tidak diperhatikan oleh setan. Kalau sampean tidak benar ya apa? Setan itu akan senantiasa mengancam sama kita. Wadzalika adapun itu semua tadi itu qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Wasyarikhum dan wasyarikhum dan kumpulkanlah kalian semua fil amwali di dalam beberapa harta. Kalau Jawanya begini, lan ngumpulno sira ing wong akeh, dan kumpulkanlah kamu pada orang banyak fil amwali di dalam beberapa harta, wal auladi dan beberapa anak, wa'idhum dan ngebango gitu loh, dan ngebanglah kamu pada orang banyak tersebut. Jadi kayak dibujuk gitu loh. Ya Aliu, he sahabat Ali. Nah ini tak kasih doa sampai amalan sholawat li jalbir rizki, untuk narik rizki. Ini sholawat ini yang ngasih sholawat ini diajarkan oleh Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo. Sholawat li jalbir rizki, untuk narik rezeki. Itu kata beliau disuruh membaca sholawat sallallahu ala Muhammad 1000 kali selama 1 hari. Nah, atau 1 kali duduk. Nah, 1 kali duduk begini ngamalkan sholawat sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Berarti kalau 1000 kali itu 10 kali putaran tasbih. Karena 1 kali kan 100. Nah, kalau 10 berarti 1000. Nah, tapi kadang orang itu enggak kuat ngamalkan 1 kali duduk 1000. Dicicil. Jadi habis sholat fardu mulai subuh sampai isya gitu, habis isya itu apa? Setiap selesai sholat itu dicicil 200. Itu juga boleh. 200 itu juga boleh. Jadi habis sholat subuh 200 kali, berarti 2 kali putaran. Itu cepat itu. Kalau 200 putaran itu berapa menit saja. Nah, itu 1000 kali saja itu cepat, paling 15 menit. Li jalbir rizki, untuk narik rizki. Itu bisa. Nah, jadi suruh baca itu setiap hari. Nah, untuk pertama kata beliau baca dulu rutin selama 1 minggu atau 40 hari juga bisa. 1 minggu. Nah, setelah itu terserah mau 1 minggu sekali bacanya 10 kali enggak apa-apa. Tapi yang afdol, yang baik itu setiap hari. Ya, itu baca. Ya. Tapi ya syaratnya juga nyari. Harta itu rezeki itu tetap dicari. Enggak ada ceritanya cuma wiritan zikir saja tapi enggak ada ikhtiarnya. Enggak ada ikhtiar dohirnya. Siapa yang mau ngasih uang? Enggak ada. Artinya apa? Sampean juga ikhtiar, gitu, dan juga baca sholawat. Kalau yang pedagang ya pedagang, ditambahi sholawat. Yang bertani, yang bisnis, gitu. Nah itu nanti sampean butuh itu amalan itu.
Biasanya itu orang senang ngamalkan hal seperti itu setelah menikah. Kalau belum menikah biasanya belum terlalu butuh. Karena apa? Sebelum nikah itu kebutuhannya belum terlalu banyak. Biasanya begitu. Akhirnya dia kayak merasa tidak terlalu kepepet. Nah, tapi ketika sudah nikah, sudah ada istrinya, syukur-syukur, apalagi ada anaknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada anaknya, Takbir. gitu loh. Terus apa itu? Uang nggak pegang, gajian telat, usaha belum ada. Oh itu pusing biasanya. Nah larinya kemana biasanya? Yaitu baca sholawat. Baca sholawat setiap hari 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad. Begitu loh. Nah itu dibaca setiap hari. Kalau nggak bisa satu majelis, satu kali duduk 1000 kali, dicicil berapa? 200. Nah, itu nanti insya Allah sampean butuh itu. Insya Allah sampean butuh itu. 15 menit lagi ya, sedikit lagi. Jadi itu namanya sholawat lijalbil rizki, untuk narik rizki. Sampai mana tadi ya? Fi waladi ya. Wa qaluhu wa'idhum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Ya aliyu he sahabat Ali, la yakbalu, tidak menerima siapa Allah Ta'ala solatan pada solat, bila wudu'in, dengan tanpa wudu, wala sodakotan, dan tidak menerima siapa Allah pada sedekah, minal harami, dari perkara atau harta yang haram. Gitu loh. Kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang dengan tanpa wudu. Hati-hati. Bangun tidur, habis sahur lupa nggak wudu langsung sholat. Ini nggak diterima oleh Allah. Akhirnya tidak makan sahur. Gitu loh. Kadang orang begitu, tidur siang, duhur buru-buru, ya toh. Nah, belum wudu langsung sholat. Kadang subuh nggak mau wudu karena dingin, mungkin cuacanya dingin. Waduh, dingin sekali, saya nggak wudu, saya cuci muka saja. Ini nggak diterima oleh Allah sholatnya, capek saja sampean, rugi, gitu loh. Layak balullah ta'ala sholatan bila wuduin. Allah itu tidak akan menerima sholatnya seseorang dengan tanpa wudu. Kadang orang ini aneh-aneh. Wudu dingin cuma dibasahi saja tangannya sama mukanya. Alasannya dingin. Yang penting basah Pak Ustadz, ya enggak boleh. Enggak diterima oleh Allah. Kamu ini wudu atau cuci muka? Gitu lah. Cuci muka. Jadi kalau orang bangun tidur itu biasanya yang dibersihkan apanya? Mukanya toh. Nah, itu salah. Kalau dalam agama itu yang pertama dibersihkan itu tangannya. Karena kita ini pas tidur enggak tahu tangan kita ini sampai mana, gitu loh. Tangan kita ini ketika kita tidur ini megang apa ini enggak tahu. Gitu. Megang apa daerah yang rawan enggak tahu gitu. Makanya dalam agama dianjurkan yang pertama bersihkan, dicuci itu tangan kita, bukan muka kita. Gitu loh. Karena kita ketika tidur nggak sadar tangan kita ini traveling kemana-mana, ini nggak tahu. Apalagi yang punya kurap, kadas, kurip, nah itu itu traveling kemana-mana. Wala sodakotan minal haram, dan Allah tidak akan menerima sedekahnya seseorang dari harta yang haram.
Jelas itu. Ya, jelas. Sedekah dari harta yang haram itu enggak diterima. Meskipun diterima oleh orang mau menerima, tapi Allah tidak mau menerima. Artinya apa? Enggak dapat pahala. Ini loh, hati-hati sedekah itu. Kadang orang ini gengsi, sedekahnya harus banyak, akhirnya korupsi. Nah, padahal itu sedekah itu bukan banyaknya, tapi nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Sedekah dari harta yang haram maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Aliyu he sahabat Ali. Ya Aliyu he sahabat Ali. Mana tadi? Ya Aliyu he sahabat Ali. Ya Aliyu he sahabat Ali, la nazalu tidak berhenti-henti. Siapa al-mu'minu orang mukmin fi ziyadatin di dalam tambah fi dinihi di dalam agamanya mukmin malam yakul selagi tidak makan siapa mukmin al-harama pada perkara yang haram. Jadi kalau orang itu selagi bisa melaksanakan tidak makan makanan yang haram, maka apa? Agamanya akan tambah. Maksudnya agama tambah itu kok agama Islam ke agama lain, tambah agama lain, tidak. Nilai agamanya seseorang itu akan tambah. Artinya apa? Pemahamannya tentang agama itu akan tambah, ilmunya akan tambah selagi dia ini tidak memakan makanan yang haram. Tapi kalau sudah makan makanan yang haram, nggak bisa. Ya, secara otomatis nggak bisa, karena kuncinya itu di makanan. Kuncinya di makanan yang halal. Ya, kalau dia makan yang halal, agamanya akan berkembang, pemahamannya akan tambah. Tapi kalau dia makan yang haram, ya mohon maaf, mungkin agamanya akan lama, tidak akan berkembang. Waman dan adapun barang siapa faroko misah atau enggak mau mendekat siapa man al ulama pada beberapa orang alim maka mati apa kolbuhu hatinya man gitu. Waman farokol ulama mata kolbuhu. Jadi kalau ada orang mukmin kok nggak mau bergaul dengan ulama, bergaulnya malah dengan orang-orang yang nggak benar, gitu, maka apa? Mata kolbuhu, hatinya man. Jadi penting loh ya, bergaul dengan ulama itu penting. Harus sampai ini sering dekat ulama, orang yang ahli ilmu harus dekat. Enggak apa-apa orang mau ngatain kamu sok alim, sok suci, enggak apa-apa. Paling yang ngatain dia saja. Tapi ingat, makhluknya Allah yang lain akan mendoakan kamu. Makanya ulama-ulama itu senangnya kalau piknik bukan ke pantai, gitu, bukan ke mall, bukan ke tempat-tempat itu, enggak. Tapi senangnya itu malah apa? Silaturahmi kepada ulama-ulama yang lain. Karena apa? Biar hatinya hidup. Kalau sampai jauh-jauh dengan ulama, apa? Mati hatinya. Kayak Rasulullah itu mempunyai sifat apa? Basam. Basam itu artinya senyum. Senyum itu semuanya kalau Rasulullah. Kalau kita kan mulutnya saja. Kalau Rasulullah seluruh wajahnya beliau. Jadi orang punya problem, punya masalah, mau curhat sama Rasulullah, ya, mau curhat sama Rasulullah, itulah. Baru ketemu Rasulullah, belum curhat, baru melihat wajahnya langsung hilang itu masalahnya. Itu kalau Rasulullah. Nah, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu warisannya para nabi. Nah sekarang Rasulullah sudah nggak ada,
Lah kita kemana muaranya? Ke para ulama. Nah, yang dinamakan ulama adalah siapa? Alladzina yanduruna bi'ainir rahmah. Alladzina yanduru bi'ainir rahmah. Yang dinamakan ulama itu adalah orang-orang yang melihat umat itu dengan bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Jadi apa? Orang-orang yang melihat umat itu dengan kasih sayang. Itu yang dimakan ulama. Bukan kok sering marah, sering godop terus. Ini bukan ulama. Ulama itu pandangannya pandangan kasih sayang. Beda marahnya ulama yang benar dengan ulama yang gadungan itu beda. Kalau ulama yang benar itu marahnya karena Allah. Nah, kalau ulama gadungan, ulama su, ya toh, marahnya karena nafsu. Jadi datangnya ulama itu menjadi solusi bagi umat supaya umat ini mau melaksanakan ibadah, gitu loh. Jadi kedatangan seorang ulama di suatu tempat itu menjadi solusi bagi umat supaya umat ini mau melaksanakan ibadah. Jadi yang dinamakan ulama adalah orang-orang yang melihat orang lain itu dengan pandangan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Faraqal ulama waman faraqal ulama mata qalbuhu. Wa amiya dan buta. Wa amiya dan buta an taatillahi ta'ala, dari taat pada Allah Ta'ala. Nah, jadi orang itu kalau jauh dengan ulama akan buta taat. Dia enggak akan taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali sahabat Ali, insyaallah katam nanti ya 1 bulan ya insyaallah. Ya Ali sahabat Ali, man adapun barang siapa itu qara'a membaca siapa man Al-Qur'ana pada Al-Qur'an, man adapun barang siapa itu qara'a membaca siapa man Al-Qur'ana pada Al-Qur'an, walam yuhilla dan tidak menghalalkan siapa man halalahu pada perkara halalnya man, walam yuharrim dan tidak mengharamkan siapa man haramahu pada perkara haramnya man, yokana maka ada siapa man itu minalladzina sebagian dari golongannya orang banyak nabadu yang pada ini kalau di sini maknanya nabadu pada ngancaake siapa alladzin kitaballahi pada kitabnya Allah, waro'aduhurihim gitu loh, waro'aduhurihim pada belakang ini namanya pinggangnya man. Jadi kalau orang itu tidak memperjelas masalah halal haramnya gitu, itu adalah golongan dari orang-orang yang membelakangi. Artinya apa? Kitabnya Allah, artinya Al-Quran itu ibaratnya ditaruh di belakangnya gitu loh, artinya tidak dihormati gitu loh maksudnya gitu loh. Faslun ay hadal faslun, faslun ay hadal faslun, adapun inilah fasal. Faslun ay hadal faslun, faslun adapun inilah fasal, sesuatu pasal fil wudu'i di dalam menjelaskan wudu, wassolati dan solat, wassolati dan solat. Faslun wassolati dan solat. Qala dawuh, qala berkata, bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siapa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya Aliyu, hei sahabat Ali, istaqsi. Ya Aliyu, istaqsi. Sabar. Ya Aliyu, hei sahabat Ali, istaqsi. Istaksi. Oh gini. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bil asrarihi fid dharaini. Amin. Ya Ali, sahabat Ali, istaksi. Ngepulno, maksudnya begini, istaksi, sempurnakanlah atau ngepulno kamu isbaghul wudu'i, pada kumpulkanlah istaksi, ngepulno isbaghul wudu'i, pada sampurnanya wudu, pada sampurnanya wudu. Fa innahu, karena sesungguhnya sampurnanya wudu itu syatrul imani, itu syatrul imani, setengahnya iman. Jadi wudu itu harus disempurnakan. Jadi kalau orang wudu itu apa? Ini loh, kalau basuh wajah ini mulai nih punten ini toh. Nah semuanya, terus nanti kalau rambut belakang balik lagi. Kadang orang cuma begini nih, ini kurang sempurna. Belakang, nah. Terus kuping ini, apa ini? Yang kayak nonjol ini. Terus putar, balik. Tangan sampai atas. Kaki. Nah. Itu jangan pelit-pelit kalau wudu. Kadang orang itu takut basah, gitu. Takut basah, akhirnya wudunya itu enggak disempurnakan. Nah, karena apa? Anggota badan kita yang terbasuh dengan air wudu itu nanti di akhirat menjadi senter, menjadi lampu untuk kita. Semakin basahnya banyak, artinya semakin sempurna wudu kita, gitu. Anggota tubuh kita ini terbasuh oleh air wudu, sempurna wudunya, maka nanti kelihatan terang itu di akhirat. Tapi kalau apa? Enggak sempurna, enggak akan terang. Fa innahu syatrul imani faida tawaddota wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil داهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati.